Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang peta dan sistem koordinat. Sebelum melanjutkan ke materi, izin kami perkenalkan diri. Yang pertama ada Fatimah Azhari dengan NIM 008, lalu ada Sri Wahyuni dengan NIM 021, lalu ada Kenanta Kansa Ulinuha dengan NIM 025, dan terakhir ada Fanani Laila Muksitin dengan NIM 040. Pertama ada pengertian peta. Peta adalah gambaran atau visualisasi data geospasial yang ada di permukaan bumi yang disajikan dengan simbol, sistem proyeksi, dan skala tertentu, sehingga memudahkan digunakan untuk kepentingan tertentu. Peta dibuat sedemikian rupa supaya pembaca atau pengguna peta dapat mengenali kondisi suatu daerah tanpa harus mendatangi lokasi. Selanjutnya ada unsur-unsur peta. Yang pertama judul peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian atas. Peta judul mencerminkan isi dan tipe peta. Terus ada skala peta. Skala peta dapat dituliskan di bawah legenda, di luar garis pinggir peta, atau di bawah judul. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi peta berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin, umumnya menggunakan penunjuk arah utara. Penunjuk diletakkan di tempat yang kosong di bagian pinggir peta. Selanjutnya ada garis lintang dan bojor. Garis lintang dan bojor dapat digunakan untuk menentukan posisi geografis suatu tempat di permukaan bumi. Selanjutnya ada legenda, berisi informasi atau keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Selanjutnya ada tahun pembuatan peta, yaitu diletakkan di bawah kolom legenda atau sudut kiri bawah atau di luar garis peta. Selanjutnya lettering, yaitu tampilan huruf yang digunakan dalam penulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Ada garis tepi, biasanya dibuat 2 buah dengan ketentuan garis luar lebih tebal dari garis dalam. Selanjutnya ada warna peta, mempunyai fungsi untuk membedakan suatu objek, kenampakan, atau garis kontur yang tampil pada peta. Selanjutnya ada garis astronomis, merupakan salah satu komponen peta yang memiliki fungsi untuk mengetahui letak jenis absolut yang terdapat pada peta utama. Yang terakhir ada insert, adalah gambar peta yang menunjukkan letak atau posisi suatu daerah terhadap daerah sekitarnya yang lebih luas. Selanjutnya ada fungsi peta. Fungsi peta secara umum berfungsi untuk menunjukkan lokasi dan hubungan spasial antara objek. Yang kedua, mengukur jarak, luas, dan arah. Yang ketiga, menampilkan pola fenomena, misalnya distribusi penduduk, zona rawan bencana, dan menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang seperti tata ruang, pertanian, sumber daya, dan respon bencana. Selanjutnya ada jenis peta. Berdasarkan isinya, peta umum menggambarkan kenampakan alam maupun buatan secara keseluruhan, misalnya sungai, gunung, jalan, dan pemukiman. Contohnya adalah peta topografi atau peta dunia. Selanjutnya ada peta tematik. Peta tematik lebih menekankan pada penyajian informasi khusus sesuai tema tertentu. Misalnya peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, atau peta persebaran tanaman. Peta tematik bermanfaat untuk analisis spesifik karena menampilkan data yang fokus pada satu fenomena tertentu. Nah, selanjutnya ada peta berdasarkan skala. Yang ada jenisnya, yang pertama peta skala besar, yaitu mencakup wilayah sempit tetapi menyajikan detail yang tinggi, contohnya peta desa atau peta kota. Nah, selanjutnya ada peta skala kecil, yaitu menggambarkan wilayah luas dengan detail yang lebih rendah, misalnya peta benua atau peta dunia. Skala ini memengaruhi tingkat generalisasi simbol maupun informasi yang disajikan. Selanjutnya yaitu peta berdasarkan tujuan. Yang pertama ada peta navigasi untuk pelayaran atau penerbangan, dan peta cuaca untuk memantau kondisi atmosfer, peta politik yang menampilkan batas wilayah administrasi, hingga peta militer untuk kebutuhan strategi pertahanan. Masing-masing peta disesuaikan dengan kepentingan tertentu sehingga simbol, warna maupun proyeksinya dapat berbeda. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk penyajian. Peta analog adalah peta cetak di atas kertas yang umum digunakan dalam pembelajaran maupun referensi manual. Sedangkan peta digital menggunakan perangkat komputer dan sistem informasi geografis atau SIG.
Contohnya Google Maps atau GPS. Peta digital lebih fleksibel karena dapat diperbarui secara berkala dan diintegrasikan dengan data spasial lain. Selanjutnya ada manfaat peta. Yang pertama, di bidang pertanian, peta dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan untuk lokasi pertanian yang tepat. Yang kedua, di bidang industri, penentuan lokasi industri dapat menggunakan peta sebagai alat bantu suatu industri memperhatikan ketersediaan bahan baku dan sumber energi, tenaga kerja, dan jaringan transportasi. Yang ketiga, bidang transportasi. Transportasi dibutuhkan dalam berbagai proses perpindahan barang atau orang. Transportasi meliputi darat, air, dan udara. Yang keempat ada bidang tata guna. Lahan tata guna, lahan berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan dalam suatu kawasan. Yang kelima ada bidang kebencanaan, yaitu penggunaan peta meliputi kegiatan sebelum dan sesudah terjadinya bencana sebagai data dasar untuk tindakan preventif sebelum perencanaan terjadi, yaitu dapat dibuat pemetaan wilayah rawan bencana. Selanjutnya, sistem koordinat geografis. Pengertian: metode untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Jenis koordinat, yaitu koordinat geografis menggunakan lintang dan bujur. Lintang 0 derajat di Khatulistiwa atau 90 derajat di kutub. Bujur 0 derajat di Greenwich atau 180 derajat di Samudra Pasifik. Cocok untuk pemetaan global dan navigasi lintas wilayah. Yang selanjutnya, koordinat UTM, yaitu berdasarkan proyeksi transversal Mercator, membagi bumi menjadi 60 zona, masing-masing 6 derajat bujur. Yang koordinat dinyatakan dalam meter atau easting arah timur, northing arah utara. Praktis untuk pengukuran jarak dan luas, yaitu GIS, survei tata ruang. Perbandingan koordinat geografis dan UTM. Koordinat geografis skala global, satuan derajat, menit, dan detik. Kurang praktis untuk menghitung jarak datar. Koordinat UTM skala lokal atau regional, satuan meter atau lebih mudah dipakai. Distorsi kecil di dalam satu zona, kurang praktis jika wilayah melintasi lebih dari satu zona. Selanjutnya, contoh penulisan koordinat. Penulisan koordinat selalu ditulis berpasangan, yaitu lintang terlebih dahulu, lalu bujur. Lintang posisi terhadap Khatulistiwa atau lintang utara atau lintang selatan. Bujur posisi terhadap Greenwich, yaitu bujur timur dan bujur barat. Contoh penulisan koordinat. Nah, Jakarta terletak 6 derajat 10 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit bujur timur. Jawa Tengah terletak 8 derajat 30 menit lintang selatan dan 111 derajat 30 menit bujur timur. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus pertama, peta sebaran banjir di Kecamatan Sandai, Kalimantan Barat. Citra satelit Sentinel-1 digunakan untuk mendeteksi dan memetakan banjir di Sandai, Kalimantan Barat yang rutin mengalami banjir besar seperti pada Oktober 2022. Peta persebaran banjir di-overlay dengan data penduduk dan infrastruktur untuk estimasi dampak banjir. Akurasi peta sekitar 0,67, yaitu cukup baik. Manfaatnya yaitu untuk membantu BPBD dalam evakuasi dan mitigasi banjir, serta perencanaan bantuan darurat berbasis data spasial. Studi kasus yang kedua yaitu peta rawan banjir dan genangan di Sidoarjo. Peta rawan banjir dan genangan atau NDWI menunjukkan zona potensi banjir dan lokasi genangan aktual di Sidoarjo yang sering mengalami genangan banjir berulang. Kombinasi peta ini membantu penentuan prioritas perbaikan drainase, rehabilitas lahan, dan sistem peringatan dini banjir. Informasi ini sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampak banjir. Studi kasus yang ketiga yaitu peta rawan longsor di Kecamatan Silo, Jember. Pemetaan GIS menunjukkan zona rawan longsor berdasarkan kemiringan lereng dan
penggunaan lahan di Silo, Jember, yang berada di kawasan perbukitan Gumintir. Peta ini membantu BPBD dalam zonasi mitigasi, penempatan sistem peringatan dini, dan perencanaan penggunaan lahan yang lebih aman. Selain itu, peta ini juga menyajikan kualifikasi luas setiap kelas kerawanan longsor. Dan studi kasus yang terakhir yaitu pemetaan infrastruktur desa. Survei GPS memetakan titik fasilitas umum desa seperti posyandu, sekolah, dan jaringan jalan. Peta tematik membantu manajemen pelayanan publik, perencanaan pembangunan desa, dan pemantauan program layanan seperti imunisasi dan kegiatan sosial lainnya. Informasi ini juga memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pemerintah desa. Selanjutnya, kesimpulan, peta dan sistem koordinat merupakan bagian penting dalam konsep dasar geografi, karena keduanya berfungsi sebagai alat utama untuk memahami dan menganalisis permukaan bumi. Peta menyajikan representasi visual dari berbagai fenomena geografis, seperti bentuk lahan, batas wilayah, serta persebaran sumber daya, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perancangan tata ruang. Nah, sementara itu, sistem koordinat, baik lintang dan bujur, maupun sistem grid, menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang tepat di permukaan bumi. Dengan adanya sistem koordinat, posisi setiap titik di peta dapat diidentifikasi secara akurat. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap peta dan sistem koordinat sangat penting dalam studi geografi, karena membantu manusia untuk mengenali hubungan spesial antar objek, pola persebaran fenomena, serta interaksi antara manusia dan lingkungan secara menyeluruh. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.